Global Fresh episode 611 sampai 615. Setelah Zhang Yi mencoba kesiapan anggota bekas dari tim Tianjin, mereka meyakinkan bahwa siap berkorban jiwa jika emang itu syaratnya Eclipse Moon kalah. Di wilayah Laut Tenggara, tim bajak laut Tianlong, angkatan keempat berlayar menuju daerah Jiangnan. Lidak kapal beberapa ABK minum untuk menghangatkan badan supaya bisa kuat menghadapi cuaca yang sangat dingin. Di ujung depan dak kapal Seijiro, pemimpin Eclipse Moon, menerima panggilan dari seseorang. Orang itu memberi informasi bahwa wilayah Jiangnan sudah siap menghadapi kedatangan pasukan bajak laut yang sudah bekerja sama dengan Seijiro. Mereka siap mengerahkan berapa banyak pasukan untuk menghadapiku, kata Seijiro bertanya. Orang itu mengatakan bahwa dibanding jumlah pasukan di perang sebelumnya, pasukan ini lebih banyak. Ini benar-benar sangat menarik ya, jawab Seijiro. Tetapi Seijiro pun mengatakan bahwa dia juga bawa banyak pasukan. Ternyata yang menelpon Seijiro adalah Gao Changkong, salah satu ketua tim investigasi wilayah Jiangnan. Dia memberikan informasi bahwa jika mau menang melawan wilayah Jiangnan, mereka harus menyingkirkan dahulu orang yang bisa mematahkan ramalan tim Eclipse Moon. Seijiro bertanya di mana orangnya. Namun Gao Changkong menenangkan Seijiro bahwa dia juga akan membantu menyingkirkan orang itu. Seijiro pun berterima kasih atas saran dan informasi yang sangat penting itu. Namun Seijiro pun bingung. Sebenarnya siapakah orang ini yang mau memberikan informasi kepadanya? Apakah kau juga musuh wilayah Jiangnan? Namun dijawab Gao Changkong bahwa itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana wilayah Jiangnan bisa dikalahkan. Hahaha, Seijiro pun tertawa sambil menutup panggilan. Setelah menutup panggilan, Kapten Bajak Laut datang menghampiri Seijiro. Karena merasa aneh, Seijiro tiba-tiba terlihat cukup bahagia. Dia pun menghampiri dan bertanya, "Mengapa kamu terlihat sangat bahagia?" "Tentu saja, temanku, aku punya kabar luar biasa yang ingin kubagikan padamu, asal kamu mau sedikit mengubah arah langkahmu," ucap Seijiro kepada kapten kapal. Seijiro pun menjelaskan informasi yang didapatnya kepada kapten kapal. "Bantu aku menyingkirkan orang yang akan merepotkan nanti. Dan kamu boleh memiliki kota Tianhai jika kamu mau membantu mengalahkannya," ucap Seijiro. "Kamu meminta aku untuk menyingkirkan orang yang merepotkanmu?" ucap kapten kapal. "Jangan khawatir, ini mungkin merepotkan bagiku sebagai pengembara, tapi belum tentu merepotkan bagimu," Seijiro menjelaskan. Agar dia mau, Seijiro memberikan iming-iming. Jika dia mengatasi orang yang merepotkan itu, dia biasa memiliki sebuah harta dan wanita yang ada di kota Tianhai. Kapten kapal merasa bersemangat, namun ada sedikit curiga. "Aku tidak tahu benar atau salah yang kau ucapkan itu, namun jika kau merencanakan sesuatu yang tidak baik padaku, seumur hidupmu aku jamin kau tidak akan bisa mengarungi lautan lagi," ucap kapten kapal. "Tentu saja benar. Sekarang kau hanya perlu mengikuti petunjuk dari Mayumi, dan kalian akan mendarat dengan selamat," ucap Seijiro sambil terus meyakinkan kapten kapal. Dia juga menambahkan bahwa saat itu tiba, kapten kapal bisa melakukan apa saja tanpa ada yang menghalangi. Kering-kering suara telepon Zhang Yi berbunyi. Zhang Yi yang sedang tidur pun terbangun. Zhang Yi langsung mengangkat telepon. Ternyata sekretaris Lan. Dia memberitahu Zhang Yi supaya cepat berkumpul di pusat komando karena musuh sudah datang. Dia menyuruh membawa semua anak buahnya. Zhang Yi menjawab bahwa dia akan segera tiba di pos komando. Zhang Yi langsung bersiap-siap dan menyuruh Hana, kucingnya, supaya memberitahu Yang Xingxing dan Liang Yu untuk segera bangun dan bersiap-siap. Setelah semuanya sudah siap, Zhang Yi langsung berangkat ke pusat komando bersama Yang Xingxing dan Liang Yu di kantor pusat komando Jiangnan. Semua alarm perhatian semua menyala karena mendeteksi penyerangan di beberapa wilayah. Jenderal Su melihat beberapa wilayah di peta yang sudah diserang oleh musuh. Dia bergumam, tampaknya mereka membawa banyak bala bantuan, menggunakan kekuatan untuk menghindari radar patroli Jiangnan untuk menyerang 3 tempat sekaligus. Setelah melihat keadaan di peta, Jenderal Zhu bertanya kepada sekretaris Lan, "Siapa saja yang sudah kamu panggil untuk membantu?" Pemimpin Chaos, Raja Roda, dan Zuron. Dia memberitahu Jenderal Su dengan kod masing-masing komandan perang. Jenderal Su pun menyuruh agar mereka semua masuk. Komandan yang disebutkan tadi memasuki ruangan Jenderal Su. Komandan tersebut adalah Zhang Yin, Gao Changkong, dan Tu Yunle.
Setelah ketiga komandan sudah masuk, Jenderal Su pun menjelaskan bahwa ada 3 kelompok musuh yang sedang melancarkan serangan di 3 tempat yang berbeda. Jenderal Su memperlihatkan keadaan musuh dari citra drone yang sedang mengintai. Terlihat beberapa kapal dengan bendera yang berbeda-beda. Berdasarkan dari hasil pemantauan drone, musuh yang muncul di perairan dekat kota Huo berasal dari laut sekitar Jepang, dengan kurang lebih dari 500 anggota organisasi samurai atau Jidumago, ucap Jenderal Su kepada ketiga komandan perang. Jenderal Su pun terus menjelaskan hasil analisis dan informasi yang didapat bahwa di perairan dekat kota Linhai muncul anggota dari Eclipse Moon. Dia menyimpulkan bahwa pasukan utama Eclipse Moon berada di perairan tersebut. Dan di perairan dekat kota Tianhai, muncul anggota Angkatan Bajak Laut Tianlong yang terkenal dengan kekuasaannya di selatan. Dia juga menyimpulkan bahwa pasukan bajak laut hanya mengirim beberapa armada saja. Chaos, kota Tianhai adalah wilayahmu, dan kamu sangat mengenalnya, jadi kamu harus memimpin tim Tingwu menuju kota Tianhai untuk menuntaskan masalah dengan anggota kelompok bajak laut Tianlong, ucap pusat setelah menganalisa keadaan. Sang Yi pun menjawab siap. Selanjutnya Jenderal Su memberikan perintah kepada Raja Putaran. Dia memerintahkan Raja Putaran menuju kota Linhai yang ada pasukan Eclipse Moon dengan membawa tim reinkarnasi untuk menghadangnya. Namun tujuan utamanya adalah mengulur waktu supaya bisa bertahan sampai tim yang lain datang membantu. Gao Changkong pun menjawab siap. Perintah terakhir untuk Komandan Sureng, dia harus membawa pasukannya Yunmu ke kota Huazhou. Tuyuni pun menjawab siap. Setelah selesai memberikan instruksi kepada para komandan perang, Sekretaris Lan bertanya, jika kita mengerahkan pengawal Yanyel, lalu siapa yang akan menjaga kota salju? Musuh terbesar kita saat ini adalah para penyerang dari luar. Kita harus segera mengakhiri ini sebelum mereka merusak segalanya di depan mata kita, ucap Jenderal Su. Pastikan kita tidak boleh membiarkan mereka memasuki jantung pertahanan pusat, ucap Jenderal Su menambahkan. Ketiga KOM ANDN pun berkata siap, tandanya sudah siap pergi ke medan tempur. Di dalam lift Sang Yi menghubungi salah satu anggota keluarganya yaitu KR. Dengarkan, ada bahaya di kota Tianhai, kalian semua jangan dulu keluar. Segera masuk ke ruang bawah tanah. Aku akan segera ke sana, ucap Sang Yi. KR pun segera memberitahu semua orang rumah, jangan takut, mereka tidak akan bisa menembus pertahanan ruang bawah tanah. Aku paling lama setengah jam akan tiba di sana, ucap Sang Yi menambahkan. Lalu Sang Yi menambah panggilan dan berkata, siapkan dirimu untuk bertempur, sembunyi dan tunggu perintah dariku. Setelah Sang Yi menutup panggilan, Tu Yunli berkata kepada Gao Changkong, aku akan mengurus pasukan samurai di Huazhou secepat mungkin dan kemudian aku akan kembali untuk membantumu. Tapi jika ada bahaya yang tidak bisa diselesaikan, kau harus bersembunyi dan menunggu bantuan. Aku akan segera ke sana setelah selesai. Baiklah, jika diperlukan aku akan memanggil kalian untuk memberikan bantuan, ucap Gao Changkong. Gao Changkong mengatakan bahwa akan menunggu 2 komandan untuk bersama-sama membasmi Eclipse Moon dan memenangkan pertempuran, dan nama kita pun akan bersinar. Baiklah, Sang Yi menjawab. Sudah tahu begini masih aja saling bersaing. Masih mau melibatkanku, benar-benar merepotkan, ucap Sang Yi dalam hati. Bos, kata anak buah dari 3 komandan setelah pintu lift terbuka. Ayo kita bergerak, ucap para komandan kepada masing-masing anak buahnya. Di dalam mobil Baracu dan Sang Yi berbicara kepada pasukannya. Dia menjelaskan misi yang harus diselesaikan pada pertempuran. Misinya adalah pasukan yang dipimpin Sang Yi harus mengalahkan kelompok bajak laut Tianlong di wilayah Sang Yi, yaitu Tianhai. Dia mengatakan kota Tianhai adalah wilayahnya, jadi menghadapi musuh di sana bisa santai karena sudah pasti menguntungkan pasukannya. Sang Yi mengatakan kepada semuanya bahwa ketika di medan pertempuran yang harus paling dijaga adalah Xing Xing, karena dia baru pertama melaksanakan misi pertempuran. Tentu saja itu sudah pasti, kata Liang Yu. Lalu Sang Yi memberikan pesan kepada Bailey bahwa semua taktik dan strategi pertempuran dia yang harus mengaturnya. Bailey pun menjawab siap setelah semua sudah mendapatkan tugas masing-masing. Mereka pun siap ketika tiba di medan tempur. Suasana di jalan kota Tianhai yang sepi terlihat pasukan bajak laut Tianlong meluncur dengan teriakan semangat menuju pusat kota. Kalian semua, serbu dengan semangat, hancurkan semua pria yang terlihat, ambil semua wanita dan sumber dayanya, ucap komandan pasukan bajak laut dengan lantang untuk membakar semangat para pasukannya.
siap laksanakan kata pasukannya dengan semangat. Setelah mereka sampai di pusat kota Tianhai, mereka merasa aneh karena tidak melihat seorang pun meski sudah beberapa kali berkeliling. Bos, kami sudah berputar di sekitar kota Tianhai beberapa kali. Tidak ada satu sosok pun yang terlihat, ucap salah satu pasukan bajak laut keheranan. Orang aneh itu pernah bercerita padaku bahwa di kota ini tersisa 4 kekuatan, semua sumber daya mereka telah terakumulasi, jawab komandan bajak laut. Lalu dia mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah. Kelompok licik itu pasti menyembunyikan semua sumber dayanya. Kalian harus menggali beberapa meter ke dalam tanah. Kita harus menemukan tempat-tempat yang disembunyikan oleh mereka. Pasukannya pun berkata siap dengan semangat yang menggebu. Setelah selesai berkumpul, pasukan yang ditugaskan untuk mengintai memberikan laporan ke komandannya bahwa dia menemukan satu tempat perlindungan yang super mewah, yang pasti di dalamnya banyak sumber daya. Lalu komandannya memerintah beberapa orang dari pasukannya untuk memeriksa tempat itu. Kalian pergi lihat ke sana, aku akan jaga di sini, ucapnya. Dia tidak tahu bahwa di bawahnya terdapat bunker perlindungan kota Tianhai. Orang-orang yang diperintahkan komandan pasukan bajak laut pun tiba di tempat perlindungan Zhang Yi. Mereka pun langsung menyerang rumah Zhang Yi dengan berbagai senjata, namun serangan mereka tidak berdampak apa-apa terhadap perlindungan rumah Zhang Yi yang kokoh. Salah satu dari mereka yang terlihat punya kekuatan tubuh kuat mencoba menghantam perlindungan itu dengan sangat kuat. Sedangkan di dalam bunker rumah Zhang Yi, Paman Yuda sudah tidak sabar. Dia bersiap-siap dengan senjata mesinnya untuk membantai para bajak laut yang terus-terusan menyerang bunker itu. Namun KR menahannya agar sabar, karena mereka tidak akan bisa menembus pertahanan bunkernya. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi Zhang Yi akan segera tiba. Sesaat setelah menenangkan Paman Yuda, terasa getaran gempa yang lumayan keras, efek dari orang di luar yang menghantam perlindungan bunker. Setelah getaran hilang, orang di dalam bunker berkata pertahanan tempat ini memang mengagumkan. Meskipun diserang terus-terusan oleh para bajak laut, tetapi tidak ada dampak apa-apa. Tapi tidak bagaimana ya di sisi yang lain. KR menenangkan semua orang supaya jangan merasa takut karena dia sudah melaporkan keadaannya kepada Zhang Yi. Helikopter yang ditumpangi Zhang Yi dan pasukan melewati perjalanan malam yang berkabut. Zhang Yi yang menerima laporan dari KR bergumam dalam hati, semua tunggu akut. KR memberikan laporan lain bahwa para bajak laut sedang berusaha menerobos tempat perlindungan. Dan semua orang di dalam tidak tahu situasi kekuatan di luar. Zhang Yi mendekati pilot helikopter dan memerintahkan untuk turun di perbatasan antara distrik Xishan dan distrik Lujian. Pilot pun menurunkan helinya di daerah yang diperintahkan Zhang Yi tadi. Para bajak laut yang sedang berusaha membobol pertahanan bunker mendengar bunyi gemuruh helikopter. Helikopter ini datang dari mana? Ucap seorang yang berusaha menghantam perlindungan tadi. Mereka pun melihat helikopter yang tepat di atas kepala mereka. Dan dua suara tembakan terdengar dari atas. Mereka pun terkejut karena kepala orang yang di dekatnya hancur. Ternyata Zhang Yi yang membuka serangan dengan senjata sniper dari atas. Lalu Bailey berteriak sambil melompat dari helikopter. Semuanya serahang. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Zhang Yi pun menyusul Bailey yang sudah melompat. Xinxin menyerang dengan menaiki hana seekor kucing mutan. Xinxin mengeluarkan skill kekuatannya, yaitu Rindu Malaikat. Musuh pun saling serang satu sama lain. Dari atas Zhang Yi melihat suasana pertempuran yang sangat sengit. Di sekitar tempat perlindungan, hanya ada 5 orang kuat di antara lebih dari 100 bajak laut. Selama Xinxin tidak mengalami halangan, bajak laut lainnya pasti mudah mereka atasi dengan mudah, kata Zhang Yi dalam hatinya sambil terus memperhatikan pertempuran. Bailey bersama 2 kawannya terkepung oleh para bajak laut yang terus-terusan menembaknya. Untungnya dia memakai seragam yang sudah didesain khusus anti peluru. Setelah selesai menganalisa, Bailey menyuruh kedua temannya untuk menyerang. Bailey mengeluarkan senjata tombak sabit lalu menyerang musuh yang ada di hadapannya tanpa ragu sedikit pun. Setelah mengayunkan tombak sabitnya, alangkah terkejutnya Bailey karena musuhnya terlalu lemah untuknya. Dengan kocaknya Bailey mengatakan, para bajak laut ini begitu lemah ya. Seseorang dengan skill camouflage menyerang Bailey yang sedang lengah. Mati saja kau. Bailey terkejut karena suara tembakan terdengar jelas di telinganya. Bailey melihat di sisinya sudah tergeletak mayat musuh yang sudah terkena headshot. Bailey pun menengok ke atas. Oh, ternyata suara tembakan Zhang Yi, ucapnya.
Setelah 1 menit berlalu terlihat tumpukan mayat musuh yang sudah dihabisi oleh pasukan Zhang Yi. Helikopter pun turun karena situasi sudah aman. Di bawah Bailey sudah mengamankan 1 tawanan yang terluka. Zhang Yi dan 1 bawahannya turun dari helikopter dan menghampiri Bailey. Tawanan yang sudah diamankan tadi langsung disuntikan serum kejujuran untuk diinterogasi. Bailey pun langsung bertanya kepada tawanan tersebut, bilang berapa orang yang datang, di mana orang-orang lainnya, dan siapa pemimpinmu. Tawanan itu mengatakan bahwa dia tidak tahu berapa banyak sisa pasukan dan berapa banyak bantuan yang sudah datang, dan pelabuhan Tianhai adalah tempat berkumpulnya. Pemimpinnya adalah Canute, kapten keempat dari pasukan bajak laut Tianlong. Zhang Yi ikut bertanya tentang kekuatan divisi keempat. Kekuatan kita tentu sangat luar biasa, bahkan tidak ada lawan di lautan selatan yang sebanding, jawab tawanan tersebut. Setelah informasinya cukup, Zhang Yi bertanya kepada Bailey. Bagaimana pendapatmu? Bailey menjelaskan bahwa Canute adalah seorang mutan kelas Delta dengan indeks kekuatan 8.000 poin, dan anggotanya ada 4, di antaranya memiliki 4.000 dan 6.000 poin, dan 1 di antaranya sudah mati yang ditambak Zhang Yi di awal pertempuran. Lalu Zhang Yi menghubungi seseorang dan menanyakan bagaimana keadaan di pelabuhan Chaoyu, karena medan pertempuran sesungguhnya adalah di sana. Lalu yang dihubungi Zhang Yi menjelaskan keadaan di pelabuhan Chaoyu, bahwa 70% bajak laut sedang merampas sumber daya dan 30% sedang bekerja di area pelabuhan. Mereka tidak lengah karena sudah tahu pasukan Zhang Yi akan datang. Zhang Yi menyimpulkan pasti yang sedang berjaga adalah bajak laut yang mempunyai kekuatan terhebat di antara semuanya. Tetapi Zhang Yi menanggapi keadaan dengan santai karena timnya pasti dapat menyelesaikan dengan cepat. Setelah selesai mengalahkan pasukan yang menyerang ke bunker Zhang Yi dan pasukannya berangkat ke pelabuhan, sesaat Zhang Yi mau naik ke mobil kuda berteriak memanggil Zhang Yi. Dia ingin ikut bertempur karena sudah lama tidak bertempur bersama. Namun Zhang Yi melarang mereka ikut dalam pertempuran kali ini, karena musuh yang akan dihadapi sudah dalam kalkulasi yang bisa diatasi pasukan yang dibawa Zhang Yi. Tetapi sebagai pemimpin bijaksana, Zhang Yi menyuruhnya agar berjaga di bunkernya, tetapi harus tetap bersiap-siap jika nanti ada panggilan khusus, karena belum tahu bagaimana hasil dari pertarungannya. Zhang Yi memberikan sebuah senjata dan pergi ke pelabuhan. Di dalam mobil Bailey mengatakan taktik dan strategi. Yang pertama, Zhang Yi ditugaskan agar berada di titik yang tinggi, karena Zhang Yi ahli dalam sniper. Selanjutnya Bailey menjelaskan bagaimana demografi medan tempur yang akan dihadapi dengan serius, agar semuanya memahami pertempuran nantinya. Bailey memberikan perintah kepada Liang Yui supaya dia bersamanya menghadapi pemimpin bajak laut Canute. Perintah sisanya hanya untuk membersihkan kroto-kroto anak buah Canute. Setelah semuanya sudah siap, Kapten, apakah ada yang mau ditambahkan? Ucap Bailey kepada Zhang Yi. Tidak masalah, kita jalankan saja yang ini. Ingat, keselamatan yang utama, jangan menganggap remeh lawan, jawab Zhang Yi. Semua serentak menjawab siap. Sampailah mobil mereka di dekat pelabuhan Chaoyu. Mereka turun lebih agak jauh dari medan tempur supaya tidak menarik perhatian musuh, lalu membagi menjadi 3 tim kecil. Mereka berjalan kaki ke medan tempur untuk menghindari serangan mendadak dari musuh. Namun masih ada kendala, hari sudah gelap karena badai salju semakin besar menutupi jarak pandang pasukan. Semua pada bingung karena keadaan yang gelap. Muncullah ide, bagaimana jika para bajak laut dibuat buta karena badai? Zhang Yi memerintahkan Sui Miao untuk membuat badai supaya bisa mengganggu jarak pandang musuh. Sui Miao pun mulai melancarkan serangan badainya. Badai salju yang besar pun terjadi dan mengarah ke tempat para bajak laut. Canute yang sudah siap melihat badai besar yang datang ke arahnya, sudah menyangka bahwa itu serangan pasukan Jiangnan. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Pasukannya pun menyerang dengan semangat membara. Mereka menambah ke arah badai es yang datang. Bailey dengan cepat membawa timnya untuk menyerang langsung ke target utama dengan cepat. Namun setelah mendekat, Bailey memberikan informasi kepada timnya bahwa ada dinding pelindung teramparan menghalangi. Lalu Zhang Yi mencoba menyerang dengan senjata api, 2 peluru yang ditembakkan Zhang Yi terpental. Zhang Yi pun kaget, bagaimana bisa peluruku tidak bisa menembus penghalang ini, ucap Zhang Yi sambil keheranan. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.